Ayat ini Quran surat Al-Baqarah, catat ayat 112. Mahal ini, mahal. Jadi ciri orang yang sudah berserah diri itu sudah tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Jadi berserah diri itu sebetulnya hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian benar salah, tanpa penilaian baik buruk. Ini harus dipraktekkan. Coba, begitu ada kejadian apapun saat ini, jangan menilai, jangan menilai. Terima semua yang terjadi apa adanya. Jangan dinilai. Begitu dinilai, kita akan memilih, dan memilih itu mengambil yang kita sukai dan menendang jauh-jauh yang tidak kita sukai. Sepanjang hidupmu seperti itu, berarti kita masih melawan Allah. Sekarang pertanyaannya, adakah di semesta yang terjadi tanpa kehadirannya? Adakah di semesta yang terjadi tanpa kehendaknya? Kenapa kita selama ini masih mengambil ini dan menendang itu? Apa yang kita sukai kita ambil, kita cengkram. Apa yang kita tidak sukai kita jauh-jauh buang. Sepanjang hidupmu seperti itu, sepanjang itu pula kamu tidak akan pernah bahagia. Hadir di sini saat ini sekarang tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Yakini semua yang terjadi karena ada kehadirannya. Itulah memahami kun fayakun. Kun fayakun, kehadirannya saja sudah cukup membuat sesuatu terjadi. Kalau dinilai oleh pikiran kita jadi benar salah, dinilai pikiran kita jadi baik buruk, itulah pikiran. Padahal semua yang terjadi adalah kebenaran. Ketika kita bisa menerima kebenaran, itu yang namanya sabar. Jadi apa tuh kebenaran? Kebenaran adalah semua realitas hidup. Terima semua apa adanya, tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Disitulah kita akan bisa berserah diri. Itulah muslim tuh itu. Kenapa kalian selama ini marah? Karena kalian menilai. Yang dinilai belum tentu kebenaran, hanya benar salah menurut versimu sendiri. Betul? Saya tanya, ketika anak nakal, pasti kita akan bilang salah. Ketika anak nurut pada kehendakmu, kalian bilang benar. Padahal anak itu sedang berusaha menjadi dirinya sendiri. Ketika anak nurut pada perintahmu, siapa tahu malah justru itu sedang melanggar jati dirinya. Karena dia sedang menjadi orang tuanya, tidak sedang menjadi dirinya. Tapi otak kita mengatakan itu benar, karena dia nurut. Makanya doanya juga sing nurut, sing nurut. Gitu kalian. Kayak gitu. Terus berburu ke depan. Katanya pengen piknik ke Bali. Dari rumah udah buru-buru, pakai baju buru-buru, sarapan buru-buru. Barudak buru-buru atuh hararese. Tuh, rek piknik naon juga gitu. Betul nggak? Celaya tadi di mobil, begitu macet, tit, buru-buru, hayang buru-buru ke airport. Di airport teh, hayang buru-buru naik pesawat. Geus naik pesawat, hayang buru-buru entep deui pesawat teh. Nepi teh ka Denpasar, hayang buru-buru naik bus. Naik bus teh hayang buru-buru ke hotel, di hotel hayang buru-buru ke Kutu. Di Kutu hayang buru-buru ke Jimbaran, terus wah hayang buru-buru rek iraha piknik nari maneh. Keun we lah cenah karasaeun. Terus saja ya, diri ini dibawa oleh pikiran ke masa depan. Tidak pernah hadir. Sugahan keur di mobil teh, gek teh calik, alhamdulillah tiasa calik keneh. Begitu nyepang setir teh, alhamdulillah Gusti, abdi teh tiasa keneh nyepang setir. Hadir di situ saat itu, coba belajar hadir. Makanya kalau saya mau nyetir nggak buru-buru, jelek di mobil teh, alhamdulillah mewah sekali. Bisa duduk, bisa menggerakkan kaki mewah. Sepanjang perjalanan saya nikmati. Saya dari rumah tadi tidak pengen buru-buru nyampe di sini. Enggak. Saya nikmati perjalanan saya setel musik meditasi, saya setel lagu Ebit, saya nyanyi, hadir aja di situ saat ini, ceceleuweungan sorangan.
marahnya mata kitu. Rek ngawas nanti rumah kade mau belajar berserah diri di jalan. Nit. Galewang ka dieu. Rek ka mana? Jadi semua kemewahan yang hadir di saat itu hampir tidak ternikmati. Betul? Duh. Itu sebabnya kita ini sering jadi diri palsu, mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan dan masa lalu, tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Coba belajar berkunjung ke saat ini, hadir di sini saat ini sekarang. Di situ kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Ini belum dikasih tahu rahasianya, belum. Ini baru ayatnya. Nah, sekarang kita belajar. Jadi dari ayat